Tiga penyebab yang pertama, kenapa seorang suami tidak betah di rumah, itu yang pertama, ketika selesai mencari nafkah di luar rumah, seorang suami itu akan lelah dalam pikiran, lelah dalam raga. Jadi ketika sampai di rumah, seorang istri seharusnya memberikan pelayanan. Pelayanan ini saya contohkan, misalkan ketika suami pulang kerja dan sampai di rumah itu harus Anda tanyakan, "Mas, mau makan apa? Mas, mau minum apa, Mas?" Jangan membahas tentang sesuatu hal yang tidak diinginkan suami atau tidak ingin didengar oleh suami. Contoh, seorang istri harus menghindari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, ku cinta kau untuk selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman dengan channel Obing Naksa atau Obing Anggraiwan. Biasanya ya, kita akan melakukan tema operasi rakyat. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang tema yang lain, yaitu tentang edukasi. Ya, hari ini teman-teman saya akan membahas 3 penyebab kenapa seorang suami tidak betah di rumah. Dan semoga penjelasan ini didengar oleh para suami atau para istri khususnya ya. Dan pembahasan ini memang dikhususkan untuk laki-laki yang berumah tangga atau yang calon menjadi seorang suami atau calon menjadi seorang istri. Nah, 3 penyebab yang pertama, kenapa seorang suami tidak betah di rumah, itu yang pertama, ketika selesai mencari nafkah di luar rumah, seorang suami itu akan lelah dalam pikiran, lelah dalam raga. Jadi ketika sampai di rumah, seorang istri seharusnya memberikan pelayanan. Pelayanan ini saya contohkan, misalkan ketika suami pulang kerja dan sampai di rumah itu harus Anda tanyakan, "Mas, mau makan apa? Mas, mau minum apa, Mas?" Jangan membahas tentang sesuatu hal yang tidak diinginkan suami atau tidak ingin didengar oleh suami. Contoh, seorang istri harus menghindari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, "Mas, jatah bulananku kurang segini ya Mas ya, jangan lupa." "Oh iya Mas, aku minta belikan baju terbaru Mas. Mas, aku minta belikan HP." Itu coba ditahan dulu ya ibu-ibu atau para istri. Jangan bertanya tentang seputar materi. Atau, "Mas, cicilan kita masih belum terbayarkan Mas bulan ini. Mas, cicilan listrik belum terbayarkan." Jangan, tetapi layanilah terlebih dahulu. Akhirnya kalau Anda melayani, suami akan betah di rumah. Terkadang seorang suami itu ketika lelah mencari nafkah, itu yang diinginkan hanya dilayani di rumah. Kalau Anda yang bertanya sebagai seorang istri tidak cerdas, maka seorang suami akan mencari hiburan atau kesukaan-kesukaan di luar rumah. Contoh, kenapa seorang suami suka ngopi atau nongkrong di kafe? Karena ketika sampai di warkop atau sampai di kafe, seorang suami akan dilayani. "Mas, mau pesan apa? Mas, mau minum apa Mas? Mas, mau pesan makan apa?" Jangan sampai seorang istri kalah dengan kasir-kasir
di kafe atau Alfamart, oh iya mas, ini mas ada promo mas, mas mau minum apa mas, barangkali ini mas ditebus. Jangan sampai seorang istri kalah dengan pelayanan para kasir, khususnya kasir-kasir perempuan di luar sana. Akhirnya suami berpendapat lebih merasakan kenyamanan di luar rumah. Itulah penyebab pertama kenapa seorang suami tidak betah di rumah. Yang kedua, jangan menjadi istri yang cerewet atau suka ngomel. Loh, Mas Obing, kalau istri cerewet itu lumrah, memang lumrah. Tetapi di sini kalau biasanya yang sering terjadi itu ngomel nggak jelas, dikit-dikit ngomel. Apalagi sudah punya anak ya. Mas ini mas anakku pakai pampers. Coba cara penyampaiannya diubah. Mas tolong minta bantu mas ya, ini mas anakmu tolong dipampersin. Gitu. Atau misalkan, mas tolong ya belikan sampo mas, mas tolong ini sunlightnya habis mas. Mas aqua, jangan mas sampai ini nggak selesai. Itu akhirnya suami punya pikiran, istriku di rumah nggak asik kok bro, cerita ke teman-temannya seperti itu. Aduh, nyampe rumah diomelin lah inilah gitu. Ketika sampai rumah, seorang suami itu membutuhkan ketenangan. Itulah penyebab kedua kenapa seorang suami tidak betah di rumah. Dan yang ketiga, nah ini biasanya ibu-ibu ini, jangan sering-sering main HP. Ini sebenarnya juga sama untuk seorang suami, jangan sering main HP. Tapi pembahasan ini untuk istri ya. Jadi nanti akan saya bahas tentang penyebab kenapa seorang istri juga sering stres di rumah. Nah, tapi ini pembahasan untuk seorang istri ya. Jadi seorang istri itu jangan sering kebanyakan main HP. Apalagi sampai ikut ngegame. Nah, seorang istri kok ngegame ini gimana? Kalau seorang suami datang atau sudah sampai di rumah, sering-sering aktif ajak bicara nggak apa-apa. Seorang suami itu biasanya butuh hiburan, diajak ngobrol atau apa, kecuali memang kalau seorang suami kerjaannya di rumah seperti konten kreator atau apa, kadang memang seorang suami tipe tersebut tidak suka diganggu. Dan ini juga paling penting karena ada di sebuah berita, karena sering live IG, istri live IG, live TikTok, itu sampai anak nggak terurus. Akhirnya suami yang ngurus anaknya, sampai akhirnya ditahan beberapa minggu, sampai akhirnya ngambil parang golok istrinya di bacok. Naudzubillah min dari sepele, tetapi kadang tingkat kesabaran seorang suami itu luar biasa kawan-kawan. Jadi inilah 3 penyebab kenapa seorang suami tidak betah di rumah. Semoga ini bermanfaat untuk para calon-calon istri atau para calon ibu atau yang sudah berumah tangga. Nah, jangan lupa untuk subscribe di bawah ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Obing Natsa, agar kenapa? Nanti Anda akan mendapatkan video-video dari saya dan mendapatkan pemberitahuan dari notifikasi. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.